Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita bahas masalah uang dan hati. Di akhir zaman ini kalau kita nggak bisa mengendalikan hati kita dengan tepat, kita nggak tahu fokus kita kemana, kita akan persis seperti orang dunia. Bersikap seperti orang dunia, berkelakuan seperti orang dunia. Padahal Kristen, padahal ngakunya cinta Tuhan. Kalau kita ngaku cinta Tuhan, tapi kelakuan, sikap, tindakan, dan perbuatan kita seperti orang dunia, ya apa bedanya? Justru kita ini adalah anak-anak Tuhan yang ngerti kebenaran, yang hidup dalam kebenaran. Kita tahu prioritas kita itu siapa. Orang dunia hari ini yang jadi prioritasnya adalah uang, kekayaan, kesombongan, keangkuhan. Yang dikejar mereka hanyalah kepuasan daging, keinginan dan hawa nafsunya. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus tempatkan Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Harusnya Tuhan menempatin posisi teratas dalam diri kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita yang paling berharga apa hari ini? Disitulah kita akan tempatkan waktu kita lebih banyak. Kita akan tempatkan segala sesuatu lebih utama. Di mana harta kita berada. Kalau yang menjadi harta kita yang utama adalah Tuhan, kita akan beri waktu lebih banyak untuk Tuhan. Kalau yang menjadi sumber kita, yang menjadi tujuan kita adalah harta kita, kekayaan, uang, kita akan lebih banyak habiskan waktu di sana. Memang kita sebagai orang percaya harus bekerja, kita harus bertanggung jawab, tapi di sisi lain juga kita harus bisa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, harus menempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Tuhan harus menjadi satu-satunya yang memerintah berkuasa dalam kehidupan kita. Di Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di Lukas 12 ayat 34, ngomong yang sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari ini yang paling Bapak Ibu pikirkan apa? Yang sering kali nempel dalam hati Bapak Ibu itu apa? Apakah uang, kekayaan, aset, atau mikirin utang, atau mikirin masalah? Tuhan harus jadi yang utama, ditempatkan di tempat yang pertama. Tuhan harus menempati posisi yang paling besar dalam diri kita. Jangan kita dikuasain segala sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Kalau kita ini tinggal di bumi ini dan kita hanya ngejar segala sesuatu yang sifatnya tidak kekal, ujung hidup kita pun juga tidak akan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di Pengkhotbah 5 ayat yang 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Bumi ini pun dikasih tidak akan pernah bisa memuaskan. Harta segede apapun, aset sebesar apapun, kemewahan seperti apapun juga diberikan kepada orang yang mencintai uang tidak akan pernah memuaskan. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Makanya yang memuaskan kita adalah pribadi Tuhan, bukan uang, bukan penghasilan kita. Yang jadi kepuasan kita nih kalau kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita memiliki aset banyak, deposito banyak, tabungan banyak, mobil bagus. Bukan. Tapi kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini nggak memiliki kemurnian hati dan ketulusan dan setelah prioritas hidup, kita akan ngejar segala sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Memang kita butuh uang, memang kita harus bekerja, tapi kita pun juga harus bisa memprioritaskan dengan tepat hati kita di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sepenuh hati saya sebagai hamba Tuhan. Di sisi lain, saya punya usaha, saya kerjakan dengan sepenuh hati. Karena saya juga harus bertanggung jawab menghidupi anak dan istri saya. Saya harus bekerja, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan saya. Tetapi yang utama dan terutama dalam hidup saya, waktu saya lebih banyak saya luangkan untuk Tuhan. Berapa banyak kita habiskan waktu kita hanya untuk bekerja menghasilkan uang. Dan ternyata uang yang kita hasilkan itu tidak pernah mencukupi dan tidak pernah memuaskan kita. Kita kerja 30 hari ternyata penghasilan kita nggak bisa mencukupi lebih dari 30 hari.
kita bisa bekerja dengan hikmat harusnya. Kita bekerja dengan pengertian, bekerja dengan skill yang harusnya menghasilkan lebih banyak, minta hikmat Tuhan, tapi di sisi lain kita juga akan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Orang-orang yang serakah dan tamak, fokusnya kepada uang, fokusnya kepada segala sesuatu. Kalau hamba Tuhan, fokusnya kepada persembahan, kepada uang yang didapatkan. Sehingga motivasinya segala sesuatu juga harus menghasilkan uang. Kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Kalau kita anak Tuhan, hanya mengejar keuntungan pribadi, mementingkan kepentingan pribadi, sehingga membangun hubungan satu dengan yang lain, ikut komunitas satu dengan lain, hanya pingin mendapatkan keuntungan. Ketemu orang pun hanya pingin dapatin keuntungan. Aku bisa jual apa? Aku bisa dapat apa? Aku bisa keuntungan apa? Kalau seperti itu, kita tidak memiliki hati nurani yang murni. Kita nggak akan memiliki ketulusan, karena kita akan dibayang-bayangin dengan kepentingan yang ada dalam diri kita. Ketemu dengan orang baru, kita pasti, wah ini bisa prospek baru nih, bisnis baru nih, jualan baru. Tapi kita harus memiliki kemurnian hati. Jangan karena bertemu dengan orang, harus dapatkan sesuatu. Kalau hamba Tuhan ketemu dengan orang kaya, pingin dapat sesuatu, dapat persembahan. Ini yang tidak benar. Tuhan mau hati kita ini murni. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di sisi lain kita juga harus mengasihi sesama kita. Kalau kita hanya ngejar uang, ngejar penghasilan, ngejar komisi, ngejar target, ngejar aset, tidak pernah akan memuaskan diri kita. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Akhirnya apa? Tamak, serakah, pelit, kikir. Dia puaskan, ditimbun untuk dirinya sendiri. Dia nggak tahu mau dipakai untuk apa. Yang penting jaminan hidupnya adalah uangnya dan asetnya. Ujungnya orang-orang seperti ini apa? Pakai cara apapun untuk mementingkan, memuaskan dirinya sendiri. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Cinta kita harusnya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ketika kita mencintai Tuhan, kita mencintai pasangan kita. Kita tahu memprioritaskan yang utama dan terutama itu untuk apa dan untuk siapa. Bukan hanya sekedar mencintai kekayaan. Banyak orang ngejar kekayaan ketika masih belum diberkati, dia setia luar biasa dengan pasangan hidup. Ketika diberkati, dia lupa. Akhirnya apa? Dia main perempuan lain. Dia cari perempuan lain. Dia menduakan istrinya. Ternyata yang dikejar kekayaan tidak akan pernah memuaskan. Kalau kita kejar Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ujungnya kita akan dapat semuanya. Saya percaya kalau seseorang semakin diberkati dan semakin cinta Tuhan, hidup dalam kelimpahan, pasti semakin mencintai pasangannya. Tapi kalau engkau semakin hidup dalam berkelimpahan, tapi engkau suka selingkuh, main serong, tidak setia dengan pasanganmu, artinya engkau nggak cinta Tuhan. Engkau lebih cinta hartamu, engkau lebih cinta kekayaanmu. Karena ketika engkau diberkatin, kekayaan engkau pakai untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Ujungnya akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Kita akan lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama mulai. Ini judulnya saja, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari terakhir? Bisa juga hari ini loh. Hari ini semua bisnis setelah pandemi ini babak belur. Perekonomian perlahan melambat naik. Tapi masih banyak orang yang mengalami kekusuhan dan penderitaan. Banyak orang mengalami penderitaan. Saya percaya nanti apalagi kalau zaman antikristus berkuasa, itu lebih susah lagi. Dan kondisi hari ini pun yang susah aja, sudah menunjukkan bahwa orang sedang mencintai dirinya sendiri. Perhatikan di ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Fokusnya pada dirinya, keuntungannya. Orang yang mencintai dirinya sendiri, dia menganggap dirinya penting, dia menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya kaya, menganggap dirinya hebat. Sehingga dia mementingkan semua kepentingan untuk perutnya sendiri, dia nggak peduli dengan orang lain. Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang belagu, sombong, tidak peduli, tidak punya empati. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa mengerti isi hati Tuhan. Yang dipuaskan adalah keinginan dan hawa nafsunya begitu rupa. Dan menjadi hamba uang. Uang adalah hamba yang baik. Tapi uang adalah tuan yang jahat. Yang jadi masalahnya, kita tempatkan uang itu seperti apa, sebagai apa. Kalau uang menjadi hamba, dia adalah hamba yang baik bekerja buat kita.
Tetapi kalau orang itu menjadi hamba uang, atau uang menjadi tuannya, dia akan dikuasain begitu rupa. Dia akan menjadi orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Dan uang kalau ketika menjadi tuan, dia tujuannya bukan membuat kaya, tetapi akan membuat orang itu menderita. Berapa banyak orang yang diberhamba dengan uang, dan akhirnya tamak serakah, akhirnya terlibat dengan hutang. Sehingga dia terlibat dengan hutang, setiap bulan bekerja untuk nutupin cicilannya, untuk nutupin hutangnya. Sebenarnya hidupnya mereka tidak bebas. Mereka dikuasain oleh uang, sehingga bekerja mati-matian untuk melunasin utangnya. Bapak Ibu, kita harus tempatkan uang menjadi hamba kita, bukan menjadi tuan kita. Kalau uang menjadi hamba, dia akan bekerja buat kita, menghasilkan kekayaan buat kita. Tapi kalau kita tempatkan uang sebagai Tuhan, dia akan memerintah kita. Ketika uang memerintah hidupmu, engkau menjadi orang yang tamak dan serakah. Dikasih kekayaan kayak apapun juga tidak akan pernah memuaskan hidup. Orang yang tamak dan serakah hanya pingin kaya. Ketika orang itu pingin kaya, dia akan terjebak dengan berbagai macam keinginan dan membuatnya dia akhirnya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita akan lihat di 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang-orang pada akhir-akhir terakhir ini, saya dengar berita yang mengerikan sekali. Ketika hamba Tuhan pengen kaya, akhirnya apa? Uang hasil persembahan jemaatnya diinvestasikan pada perusahaan investasi yang bodong. Sampai hari ini uangnya ditilep, tidak dikembalikan. Sebenarnya apa sih? Kenapa kok diinvestasikan? Dia tertarik dengan bunga yang besar, ujungnya dia ditipu. Nah ini kan karena ketamakan dan keserakahan, karena pingin kaya. Akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Kita lihat sekali, seringkali kita nonton televisi, banyak berita kabar, banyak orang tertarik dengan investasi. Investasi, ternyata investasinya menipu. Karena dia menawarkan suku bunga yang besar, karena keserakahan, ketamakan, pingin cepet kaya. Akhirnya semuanya diinvestasikan ke sana, nggak taunya ujungnya ditipu, uangnya malah hilang. Akhirnya kan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya jangan pernah ingin kaya. Kita itu anak-anak Tuhan yang diberkati. Jangan pingin kaya dengan kekuatanmu sendiri. Kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan kita dengan segenap hati. Tuhan percayakan apapun juga kita terima dengan baik. Jangan buru-buru pingin jadi orang yang hebat, jadi orang yang kaya. Ikut Tuhan tuh nggak langsung. Ikut Tuhan tuh by proses. Karena dunia hari ini menyajikan semuanya yang serba instan. Banyak anak Tuhan tertipu. Pingin instan jadi kaya. Pingin instan jadi hebat. Pingin instan jadi terkenal. Ujungnya apa? Terjebak dan jatuh ke dalam pencobaan. Akhirnya apa? Kena jerat. Banyak orang kaya dengan berhutang. Ini dengan hutang itu pakai modal usaha. Dan ternyata pengelolaannya tidak baik. Mereka akhirnya terjerat dalam hutang. Dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau orang pingin kaya, pasti akan terjebak ke dalam berbagai macam yang membuat hidupnya malah menderita. Bukan malah menikmatin semua janji Tuhan. Bagian kita ini kan jalan aja sama Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam apapun dalam hidup kita. Tuhan dari sana mulai memberkatin kita. Kalau kita pingin segala sesuatu dengan serakah dan tamak, ujungnya pakai cara apapun juga. Dan akhirnya membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau engkau jadi hamba Tuhan pingin kaya, jangan jadi hamba Tuhan, jadi bisnismen. Jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha, jadi bisnismen, orientasinya profit. Kalau jadi hamba Tuhan, jangan orientasinya profit. Kalau engkau orientasinya kepada uang, stop jadi hamba Tuhan. Nanti kamu pakai cara apapun juga, pakai ayat apapun juga, untuk menarik keuntungan buat diri kita sendiri. Akhirnya apa? Membuat jemaat jatuh dalam dosa. Kita tipu jemaat pakai ayat. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus tahu, kita harus menempatkan diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Terutama hamba Tuhan tidak boleh mata duitan, tidak boleh menjadi hamba uang.
Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan kita adalah Raja segala Raja, Yesus Kristus namanya. Kalau engkau melayani Tuhan yang satunya lagi namanya Mamon, engkau menjadi orang yang serakah, tamak, pingin kemewahan, pingin segala sesuatu. Kalau engkau pakai kemewahan karena hasil usahamu sendiri, ya tidak masalah. Jangan sampai pakai ayat firman Tuhan, ngambil uang jemaat, persembahan untuk buat memperkaya diri sendiri. Itu yang jahat di hadapan Tuhan. Makanya kita harus jaga hati kita begitu rupa. Kita serahkan sama Tuhan, supaya kita didapati menjadi orang di akhir zaman yang memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati. Di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ujungnya apa? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka bisa pakai ayat apapun untuk narik uang persembahan ke jemaat, tipu daya dan lain sebagainya, nipu orang lain, atau apapun lah namanya, karena pingin kaya mendadak, bikin investasi bodong, dan lain sebagainya. Ujungnya kalau dia dapat menipu, dia membanggakan diri dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurutin hawa nafsu daripada menurutin Allah. Perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang itu. Si rajin ibadah, rajin terlibat pelayanan, rajin datang ke gereja, bahkan jadi hamba Tuhan, khotbah di mana-mana. Tapi kalau motivasinya uang, tamak dan serakah, jauhi. Secara lahiriah mereka beribadah, sebenarnya dia memungkiri kekuatannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tamak. Dia pakai tipu daya. Orang-orang di akhir zaman banyak yang seperti ini. Kita jangan menjadi bagian orang di dalamnya. Justru kita menjadi orang yang berbeda, memiliki sikap hidup yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Kita menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, memiliki hati yang berbeda. Bapak Ibu, orang itu kalau tamak dan serakah, hanya pingin untuk keuntungannya sendiri, dia pasti suka ribut, suka berantem, serakahnya, tamaknya bukan main, bahkan keluarga pun diributin kalau masalah duit. Dan tidak ada belas kasihan, kejamnya bukan main. Saya menemukan orang-orang yang begitu kejam karena mereka tamak dan serakah. Dia nggak peduli sekalipun itu saudaranya sendiri, ditelan juga, dihabisin juga. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai yang menempel dalam hati kita itu hanya uang, keuntungan pribadi, kekayaan, pingin kaya, pingin sugih, pingin diberkati. Kalau engkau ingin ikut Tuhan, pingin diberkati, hanya diberkatin. Tapi ternyata Tuhan nggak berkatin kamu bisa kecewa loh. Karena untuk diberkatin, ikut Tuhan itu by proses, nggak ada yang instan. By proses. Nggak ada yang ujuk-ujuk langsung kaya. Kalau yang ujuk-ujuk langsung kaya, engkau dapat lotre, kalau enggak engkau ke Gunung Kawi. Cari pesugihan, pasti engkau kaya. Tapi orang-orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh memiliki kemurnian hati, sungguh-sungguh dia setia dan tanggung jawab dengan setiap pekerjaan dilakukannya dengan baik. Tuhan dari sana mulai berkati, mulai percayakan segala sesuatu. Semakin dipercayakan, semakin besar. Bapak Ibu, kita harus belajar menempatkan hati ini dengan tepat di hadapan Tuhan setiap hari. Jangan karena kita ini begitu pingin kaya, pingin diberkati, dan kita nggak peduli Tuhan. Kita aja kerja mati-matian, dan kita pakai cara apapun mendapatkan kekayaan. Ujungnya bukan kau malah diberkati, malah ketemu problem. Filipi 4 ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak belajar mencukupkan diri dalam segala kekurangan. Jangan jadi orang itu yang gerangsang, pingin serakah dan tamak. Nanti kita punya motivasi haji yang jahat loh. Kita melakukan segala sesuatu diukurnya, hitung-hitungannya lah untung dan rugi. Aku dapat apa? Aku untung apa? Kalau aku nggak diuntungkan, ngapain aku lakukan ini? Akhirnya menjadi orang yang dekil, menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah. Kita ini melayani Tuhan. Kita percaya Tuhan pemilik segala kekayaan di bumi dan di surga. Kalau kita melayani Tuhan, kita ikut caranya Tuhan.
Ketika ikut caranya Tuhan, ikut maunya Tuhan, pasti Tuhan bawa, ujungnya pasti Tuhan berkati. Ini dalam diri kita ini, jangan seperti orang dunia. Ikut Tuhan sih ikut Tuhan, tapi caranya, prinsipnya persis seperti orang dunia. Cara dunia dibawa ke gereja, prinsip dunia dibawa ke gereja. Dan gereja kalau kompromi dengan seperti itu, engkau melahirkan jemaat-jemaat yang materialistis, jemaat-jemaat yang enggak dewasa di dalam Kristus. Yang dikejar adalah hal materi, hal duniawi. Kita memang butuh uang, kita memang butuh diberkati, tetapi bukan segala-galanya itu. Kita ngikutin maunya Tuhan. Kita juga harus jadi orang yang skillful, punya keahlian, juga bekerja keras. Sebab dari sana Tuhan mau berkatin. Tapi hati kita nempelnya kepada Tuhan. Jadi orang Kristen yang berbeda. Saya percaya setiap orang dipercayakan kapasitas masing-masing yang berbeda. Dan kapasitas yang Tuhan percayakan itu kita harus kembangkan dengan baik. Kita terus mengembangkan diri, kita penuhi diri kita ini dengan pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Baru Tuhan tuntun bahwa kita bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan memberkatin kita. Tapi kalau kita pingin kaya, hanya yang dikejar itu terus, nanti kita akan terjebak di dalamnya. Mau jemaat, mau pendeta, kalau pingin kaya, salah tempat. Kalau engkau ikut Tuhan, memang pasti ujungnya diberkati, tapi berkat bukan menjadi tujuan yang utama. Ketika engkau memilih ikut Tuhan, engkau harus menangkal diri, pikul salib, menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu nggak harus melarat. Ikut Tuhan nggak harus menderita. Tapi ikut Tuhan ketika kita memiliki hikmat pengertian dan bekerja dengan baik, pasti diberkatin. Pasti diberkatin. Tetapi hati kita bukan nempel kepada berkat materinya. Hati kita ini nempelnya sama Tuhan. Kalau kita menempel sama uang, kita akhirnya mencintai uang, bukan mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai uang, kita nggak peduli Tuhan. Jadi orang yang munafik, palsu, serakah, dan tamak. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini membuat hati kita ini semakin hari semakin diubahkan. Memang waktu kita lebih banyak kita habiskan untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Tapi di sisi lain saya pun juga lebih banyak waktu saya kadang kalau ngurusin kerjaan. Tapi di sisi lain saya komitmen dengan Tuhan, memberi hati saya, waktu saya untuk Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya hati kita nggak nempel sama uang? Supaya hati kita nggak selalu terikat kepada harta dan kekayaan. Belajar nabur. Belajar memiliki empati. Menabur tidak harus kepada gereja atau organisasi gereja atau memberkati hamba Tuhan. Tabur kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar hidupmu. Coba lihat orang tuamu masih punya kebutuhan apa. Cukupin kebutuhannya. Jangan kalau engkau diberkatin, kamu pakai uangnya untuk memenuhi hawa nafsumu, keinginanmu. Saudaramu yang kekurangan, berkatin dia. Ketika ada tetanggamu yang nggak bisa makan, berkatin dia. Untuk kita, hati kita nggak nempel sama uang. Kuncinya, kita mau belajar memberkatin orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Belajar menabur. Semakin kita banyak menabur, semakin hati kita nggak nempel sama uang. Saya dengan istri saya itu punya kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa menabur dan memberkatin orang. Itu satu hal yang membuat kami bahagia. Dan saya berdoa, apa yang saya alami, Bapak Ibu juga alami. Bukan menjadi orang yang kikir, tapi menjadi orang yang mau memberkatin banyak orang. Hatinya nggak nempel sama uang, tapi hatinya nempel sama Tuhan. Kalau hatimu hari ini begitu lengket dengan duit, ternyata kamu pingin kaya, kamu diberkati, bukan tambah kaya, utangmu tambah banyak. Karena keinginan kayamu tadi. Hari ini sadar diri, bertobat, datang sama Tuhan, kejar Tuhan, utamakan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan. Kalau Tuhan tentukan, Tuhan buka, Tuhan singkapkan, Tuhan akan berkati. Kalau Tuhan sudah berkati, tidak ada yang sanggup menutupnya. Tuhan pasti buka jalan. Jangan pingin kaya dan terjebak di dalamnya. Hati kita yang utama dan terutama harus diisi Tuhan. Amin. Hati kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Saya berdoa, hari ini lahir orang-orang yang memiliki kemurnian, ketulusan. Hatinya nggak lengket dengan uang. Hatinya nempelnya sama Tuhan. Bukan menjadi orang yang kikir dan pelitnya, tamaknya bukan main. Tapi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati orang di sekitarmu yang kekurangan. Memberkati keluarga, memberkati orang tuamu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu.
Amin. Belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan percayakan. Bukan berarti nggak punya gairah lagi, tetap bergairah, tetap antusias, tetap tanggung jawab. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan berkat sedikit, kita nikmatin itu. Tuhan percayakan berkat besar, kita nikmatin. Tuhan percayakan kelimpahan, kita kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa setiap orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, hatimu diubah Tuhan. Dan kau semakin memiliki tanggung jawab. Dan kau semakin tahu bekerja dengan baik, bekerja dengan tepat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan berkati. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman ini jadi kehidupan. Kamu berorang yang rajin mendengar firman Tuhan, yang kamu sampaikan, Tuhan berkati, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan. Kamu berorang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, God, breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Ini miana nanamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana namamu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan
karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam roh. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Na 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 mose, ikiri bien na na moso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.